sebuah desa, tepatnya di Dusun Tenjolaya, RT 2, RW 7, Desa Sindang Herang, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Terdapat banyak pengrajin boboko, salah satunya di sini, yaitu usaha milik Ibu Titin dan teman-temannya yang dirintis sejak ia masih duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narita Pujanimawan berserta rekan saya ada Romadia, Intan, Fadli, Rama. Saat ini kami sedang berada di Dusun Tenjolaya, RT 2, RW 7, Desa Sindang Herang, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis. Saat ini kami sedang berkunjung di salah satu pengrajin anyaman dan salah satu anyaman boboko. Tanpa berlama-lama lagi, yuk ikutin saya untuk melihat proses pembuatannya. Kerajinan boboko merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang kaya akan sejarah dan makna. Boboko yang merupakan wadah anyaman dari bambu telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya di daerah pedesaan. Asal-usul kerajinan boboko sulit dilacak secara pasti, namun diperkirakan sudah ada sejak zaman nenek moyang. Keberadaan bambu yang melimpah di berbagai wilayah Indonesia menjadi faktor utama dalam perkembangan kerajinan ini. Awalnya, boboko digunakan sebagai wadah makanan terutama nasi. Bentuknya yang unik dengan tutup yang rapat membuat boboko sangat efektif menjaga nasi tetap hangat dan pulen. Seiring berjalannya waktu, boboko tidak hanya berfungsi sebagai wadah, tetapi juga sebagai simbol keindahan dan keahlian pengrajin. Berbagai motif dan hiasan mulai menghiasi permukaan boboko, mencerminkan kekayaan budaya masing-masing daerah. Meskipun menghadapi persaingan dari wadah makanan modern, kerajinan boboko tetap bertahan dan mengalami perkembangan. Bahan baku dan teknik pembuatannya pun mengalami inovasi, namun tetap mempertahankan ciri khas tradisionalnya. Kerajinan boboko memiliki potensi pasar yang sangat menjanjikan, baik di dalam maupun luar negeri. Seperti halnya, boboko sebagai produk kerajinan tangan tradisional Indonesia memiliki keunikan tersendiri yang sulit ditiru oleh produk massal. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen yang mencari produk-produk autentik dan bernilai seni. Boboko juga tidak hanya berfungsi sebagai wadah makanan, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi berbagai produk lain seperti tas, hiasan dinding, atau bahkan furnitur kecil. Hal ini membuka peluang pasar yang lebih luas. Kerajinan tangan Indonesia, termasuk boboko, memiliki potensi besar untuk menembus pasar internasional. Banyak negara di dunia yang tertarik dengan produk-produk kerajinan tangan unik dari berbagai budaya di Indonesia. Kerajinan boboko juga memiliki banyak peluang pasar. Di antaranya, boboko dapat dijadikan sebagai souvenir pada acara-acara khusus seperti pernikahan, ulang tahun, atau acara adat. Boboko juga dapat dijadikan sebagai properti untuk acara-acara hiburan seperti pameran kerajinan, festival budaya, atau pertunjukan seni. Dengan berkembangnya teknologi, pasar online membuka peluang yang sangat besar bagi produk-produk kerajinan tangan. Platform seperti Shopee, Tokopedia, dan Instagram dapat dimanfaatkan untuk memasarkan boboko. Sudah dari sejak SD kelas 5. Alatnya pisau, golok, bambu, terutama bambu. Dari hutan, beli gitu. Dari proses dari ngambil itu bambu lama neng 1 minggu.
bisa ke warung. Dibawa aja neng ke warung itu. Ditawar-tawarin. Ditawar-tawar. Pernah kalau lagi penuh di warungnya. Murah cuman 7.000. 7.000 kalau yang segini kecil. Kalau itu yang besar 15.000. Kedelainya nih sampai kering tuh lama. lama. Kedelainya itu pengambilan dari Kalau musim hujan kan Neng susah kering. kalau beli pesan hari Minggu, datangnya hari Minggu. Jadi ini dia hasil kerajinan anyaman dari Ibu Titin beserta rekan-rekan. Terlihat unik dan sangat berguna, banyak manfaatnya. Pengrajin boboko saat ini menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks dalam mempertahankan dan mengembangkan usaha mereka. Tantangan ini berasal dari internal maupun eksternal. Tantangan internal seperti generasi muda seringkali lebih tertarik pada pekerjaan yang dianggap lebih modern dan menjanjikan, sehingga minat untuk meneruskan tradisi membuat boboko semakin menurun. Dan banyak pengrajin yang kesulitan dalam memasarkan produk mereka, baik secara tradisional maupun melalui media digital. Tantangan pengrajin boboko ini juga dapat muncul dari tantangan eksternal seperti produk-produk massal yang terbuat dari bahan sintetis lebih murah dan mudah ditemukan, sehingga menjadi pesaing yang kuat bagi boboko. Perubahan gaya hidup masyarakat modern yang lebih praktis membuat permintaan akan produk tradisional seperti boboko cenderung menurun. Perubahan iklim juga dapat mempengaruhi ketersediaan dan kualitas bambu yang merupakan bahan baku utama pembuatan boboko.